Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Mungkin karena serangan dari Transcend Holdings Group, brand satu ini kena mental, utamanya di range harga 1-2 jutaan. Seperti HP ini, Redmi 10C yang sekarang itu harganya udah turun banyak, cuma 1,4 jutaan aja. Udah dapat storage gede 128 GB dan prosesor Snapdragon 680 6nm. Seri lain dari Xiaomi juga banyak yang turun, seperti Poco M5 dengan Helio G99-nya itu 1,6 jutaan. Redmi 10 5G Dimensity 700 itu 1,9 jutaan, dan masih banyak yang lain. Ya, meskipun bukan keluaran terbaru, tapi turun lumayan banyak, gak seperti biasanya. Kesannya kayak nggak apa-apa, jual murah. Yang penting jadi duit daripada nggak laku stok numpuk di gudang. Nah, Redmi 10C ini rilis sekitar setahun yang lalu, yang harganya itu 2,1 juta untuk versi 4/128 GB. Dan sekarang dengan harga 1,4 jutaan rasanya bisalah jadi pilihan. Mana lagi harga segini dapat Snapdragon 680 6nm. Untuk spek lain punya kamera utama beresolusi 50 megapiksel, baterai 5000 mAh, support fast charging 18 watt. Yuk lanjut kita buka. Di dalamnya kita dapat si HP-nya. Terus ada sebuah kotak tipis yang di sini ada SIM ejector, dan di dalamnya ada manual book dan kartu garansi. Jadi di sini kita nggak dapat silicone case, harus beli sendiri. Terus ada kabel USB Type-C, dan terakhir ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere alias 10 watt aja. Jadi charger 18 wattnya juga nggak dapet, harus beli terpisah supaya kecepatan ngecasnya itu maksimal. Sekarang kita lihat di HP-nya. Yang saya punya ini warna grey. Desainnya memang khas HP kelas entry di waktu itu yang nggak ada framenya. Back covernya langsung tersambung ke samping. Untuk HP yang berkapasitas baterai 5000 mAh ini tergolong tipis. Back covernya berbahan dari plastik polikarbonat dengan finishing bertekstur seperti karbon. Untuk penempatan sensor pemindai di jari terkesan jadul ya, belum di samping, masih di belakang dalam satu housing warna hitam dengan kamera. Nah, untuk kamera belakang ada 2, seolah-olah ada 3, tapi satunya ini cuma hiasan aja dengan tulisan AI. Terus di samping kanan ada tombol power dan tombol pengatur volume. Di sisi atas hanya ada lubang jack audio 3,5 mm. Nggak ada infrared blaster, sebuah fitur khas Xiaomi yang dulu itu ada di semua tipe HP-nya. Tapi untuk sekarang menjadi hal pertimbangan dipangkas atau enggaknya dilihat dari harga. Terus di sisi kiri ada slot SIM yang di sini punya tipe triple slot, jadi tetap bisa pasang micro SD tanpa mengalahkan salah satu SIM-nya. Lanjut di sisi bawah ditempati lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Di bagian depan, nah dari bawaan di sini nggak dapat screen protector ya. Kalaupun dapat, saya pribadi biasanya langsung lepas aja, ganti dengan tempered glass. Terus di atas layar ada kamera, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Yuk lanjut kita nyalakan. Seperti ini tampilan home screen-nya. Dari bawaan ini cukup banyak ya aplikasi bloatware, tapi semua itu bisa di-uninstall. Langsung cek aja di tentang ponsel. Posisi sekarang ada di MIUI 13.0.4 dengan versi Android 11. Kalau untuk security pass level ini di tanggal 1 bulan 6 tahun 2022. Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah terupdate versi terbaru yang didapat dari Redmi 10C. Oke, balik lagi. Untuk sekarang udah di posisi terupdate yang didapat Redmi 10C untuk saat ini. MIUI versi 14.0.1. Versi Android di sini naik 2 tingkat dari 11 menjadi yang termutakhir saat ini yaitu 13. Untuk security pass level ada di 1 Juli 2023, lumayan update. Update dari MIUI 13 ke versi 14 di Redmi 10C ini nggak banyak perubahan ya secara tampilan. Icon menu itu masih sama, pusat kontrol juga sama. Cuma untuk icon-icon di pengaturan berubah. Lainnya seperti fitur itu nggak banyak berubah. Seperti update minor aja, bukan mayor seperti di Xiaomi kelas atas. Kalau di HP ini seperti versi lainnya. Katanya sih di MIUI 14 ini lebih sedikit memakan RAM. Saya belum bisa membandingkan ya, kalau nggak ada HP Redmi 10C lain dengan versi MIUI berbeda sebagai perbandingan.
Yang saya rasakan kurang di HP ini dibanding HP lainnya yaitu masih sama dengan Poco M3 dan Redmi 9T zaman dulu yang pakai Snapdragon 662. Yaitu penangkapan sinyal WiFi kerasa lemah. Padahal dulu di Redmi 9 dan Redmi Note 9 MediaTek aja nggak selemah ini. Ini sudah saya coba bandingkan dengan HP lain. Kalian bisa lihat sendiri bar sinyalnya. Entah di WiFi 2,4 GHz maupun 5 GHz. Masih kalah kuat dibanding HP Hot Wave Cyber 13 Pro yang pakai UniSoC T619. Padahal biasanya penangkapan sinyal WiFi dari HP ber-UniSoC itu nggak sekuat yang lainnya. Kalau dibandingkan dengan Realme GT Neo 5 SE ini jelas jauh ya kuatnya, wajar udah beda kelas. Kalau untuk data seluler sih nggak ada masalah, kuat-kuat aja. Nah, untuk layarnya ini masih pakai model dot drop display dengan bezel di sekeliling layar khas HP kelas entry, cukup tebal, apalagi bagian dagunya. Kalau untuk kualitasnya sih sudah cukup, kerasa khas seri C, nggak setajam seri basicnya. Tapi udah lumayan lah. Kalau untuk ukuran 6,71 inch, resolusi HD plus, panelnya IPS, refresh rate di sini masih 60 Hz. Tingkat kecerahannya lumayan, nggak serendah dibanding Itel S23. Di bawah sinar matahari masih cukup terlihat jelas. Cek di aplikasi yang sudah saya install, masuk ke SoC. Di sini pakai Snapdragon 680, octa-core 2,4 GHz, 6 nanometer fabrikasi, dan GPU Adreno 610. Seri prosesor ini terkenal adem ya dan hemat baterai. Kalau untuk performanya ya lumayan lah, bisa dikatakan paling mantap di harga sekarang 1,4 jutaan. Cuma meskipun untuk fabrikasi lumayan kekinian 6 nanometer, tapi untuk konfigurasi CPU-nya cukup jadul, masih pakai A73 plus A53, bukan A75 plus A55 atau ke atas. Minimal di zaman sekarang sih harusnya A75 plus A55 lah. Terus masuk ke screen, resolusi udah saya sebutin tadi ya, HD plus. Penyimpanan RAM 4 GB dan bisa ditambah dengan fitur virtual RAM di pengaturan itu sampai 3 GB. Terus untuk internal storage 128 GB. Untuk kamera belakang beresolusi 50 MP, sensor Samsung GN1. Sensor yang memang banyak digunakan HP-HP di kelas menengah bawah. Untuk depan 5 MP, sensor Hynix 556. Baterai tadi udah saya sebutin juga 5000 mAh, fast charging 18 watt. Kalau untuk sensor memang banyak yang absen ya, seperti di HP 1 jutaan kecil. Magnet gak ada, gyro juga nggak ada. Untuk skor Antutu paling tinggi di harga di bawah 1,5 jutaan. Mantap. Di sini dapat 322 ribuan di Antutu versi 10. Skor CPU 110 ribuan dan GPU 49 ribuan. Ini pakai Antutu 3D versi Lite ya, karena HP ini RAM-nya itu 4 GB, jadi nggak bisa pakai versi standar. Kemudian untuk storage test dapat di 35 ribuan. Jadi storage-nya ini udah pakai UFS 2.2, bukan yang eMMC 5.1 lagi. Terus untuk multi-touch khas Xiaomi, semuanya entah yang kelas paling bawah pun support 10 titik sentuhan. Yang membedakan cuma tingkat responsivitas layar. Untuknya di sini tetap responsif ya, nggak kerasa delay. Saat dicoba buat main real drum itu udah enak banget. Nah, untuk tes game di sini cuma satu aja ya, yaitu Mobile Legends, nyesuaiin dengan spek. Sebenarnya buat main Genshin Impact Snapdragon 680 ini masih playable. Cuma karena RAM-nya 4 GB itu sangat pengaruh, nggak bisa maksimal. Minimal RAM yang bisa maksimal itu 6 GB. Kalau untuk PUBG sebenarnya lancar banget, cuma pengalamannya kurang aja, mentok di 30 fps karena settingan yang didapat cuma mentok di frame rate high aja. Gyro pun tadi juga nggak ada ya. Nah, di Mobile Legends ini dapat grafik ultra untuk FPS sesuai dengan layarnya yang 60 Hz, jadi masih high alias 60 fps. Kita atur rata kanan, mode SD dan shadow on. Dapat FPS rata-rata di 59,5 fps dan itu cukup stabil. FPS drop jelas masih ada, turun-turun sampai 53 fps, tapi itu jarang. Seringnya dapat di 56 fps ke atas. Dari tingkat kesemutan sih udah enak ya, cuma nggak tahu mengapa. Di sini yang nggak enak itu kerasa delay, diarahkan itu nggak langsung respon, telat.
Entah ini masalah di software atau gimana. Kalau untuk masalah suhu di settingan ultra 60 fps termasuk adem ya, hangat-hangat dikit aja. Keunggulan dari Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometernya yang memang adem. Lanjut ke bagian kamera. Untuk menu-menunya ada mode Pro, di sini ada manual fokus dan shutter speed udah mantap ya, sampai 30 detik. Terus mode video, foto, portrait dan lainnya. Di lainnya standar ya, simple, hanya ada malam hari, 50 megapiksel dan lainnya. Kalau untuk depan yang 5 megapiksel ini memang hasilnya ya cukup buat video callan aja. Kalau untuk foto memang kurang oke. Nah, untuk hasilnya kalian bisa langsung lihat aja sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Redmi 10C. Ini resolusi Full HD 30 fps. Kalau untuk warnanya sih sebenarnya udah cukup bagus ya. Wajar ISP dari Snapdragon. Cuma yang kerasa kurang di sini memang kerasa geter. Wajar nggak ada yang namanya stabilizer. Tapi masih bisa diakali sih supaya itu stabil dengan menggunakan aplikasi Google Foto. Sedangkan ini untuk hasil dari kamera depannya ya, videonya itu mentok juga di Full HD 30 fps. Nah, untuk kualitas speakernya di sini lumayan enak ya di kelas harganya, meskipun cuma mono. Powernya cukup kenceng, bass dan treble-nya masih keluar, nggak cempreng. Yang jelas kualitasnya levelnya masih di atas Transcend Holdings di kelas harganya. Oke, itu aja ya untuk video kali ini, unboxing dan sedikit bahas Redmi 10C yang sekarang harganya itu udah turun lumayan banyak, 1,4 jutaan. Udah dapet Snapdragon 680, ROM 128 GB. Gimana menurut kalian HP ini di harga sekarang? Silahkan tulis di komentar. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka, share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.